Baik, materi kita pada hari ini terkait dengan representasi pengetahuan. Ya, untuk programnya pakai bahasa Prolog. Nanti minggu depan kita akan bahas lebih detail tentang penggunaan bahasa Prolog ini. Saya sarankan mulai download saja, karena tugas kelompok Anda juga akan menggunakan bahasa Prolog. Ini open source, SWI Prolog, https://swish.swi-prolog.org, ya, Anda download dari situ. Ini open source. Nanti Anda belajar membuat program dengan menggunakan bahasa ini. Ini bahasa khusus dibuat orang untuk membangun sistem pakar yang kemarin banyak kita ceritakan tentang kedokteran, tentang bengkel, mengidentifikasi penyakit, dan seterusnya ya. Nah, beberapa dari penggalan bahasa ini nanti sudah kita bahas hari ini. Oke, ada 4 pendekatan yang digunakan untuk melakukan representasi pengetahuan. Yang dimaksud representasi pengetahuan adalah pengetahuan yang ada di kepala para pakar itu akan dimasukkan ke dalam komputer, gitulah gampangannya ya. Kayak kemarin kan pengetahuan yang ada di kepala dokter dimasukkan ke dalam aplikasi, ke dalam komputer, ke dalam sistem, sehingga nanti sistem itu akan bisa melakukan tindakan seperti tindakan yang dilakukan oleh dokter, berupa pertanyaan, ya, dan sampai kesimpulan. Nah, bagaimana cara menyimpan pengetahuan Pak Dokter itu atau Bu Dokter itu ke dalam sistem? Ya, nah itu namanya representasi pengetahuan, merepresentasikan pengetahuan yang ada di kepala para pakar gitu. Ya. Nah, contoh misalnya kita ambil yang paling sederhana, ada fakta Slamet adalah ayahnya Amin. Maka fakta ini kan pengetahuan ya, informasi. Informasi ini kita simpan dalam bahasa Prolog dengan cara ayah Slamet Amin. Slamet, Amin, di dalam kurung, titik. Ini nggak boleh ada yang salah nih, harus koma di sini, harus dalam kurung, dan harus ada titiknya. Jadi ayah ini menunjukkan relasi, Slamet ini objek yang pertama, Amin objek yang kedua. Yang penting konsisten. Jadi kalau kita menulis ayah dalam kurung Slamet, Amin, pada konteks ini, Slamet ini berarti ayahnya Amin. Gitu. Ya. Contoh lain, misalnya Anita adalah seorang mahasiswa. Maka kita menulisnya mahasiswa dalam kurung Anita. Titik. Ya. Ini menunjukkan fakta-fakta yang ada di dunia yang sebenarnya. Ya, jadi nanti ketika kita mau mencari informasi atau menjawab pertanyaan, kita harus mengambil dari fakta dan informasi yang sudah kita simpan sebelumnya. Ya. Fakta dibedakan 2 macam, ada yang menunjukkan relasi, ada yang menunjukkan kepemilikan atau sifat. Ya, penulisannya diakhiri dengan tanda titik. Kita lihat. Kemudian ada yang disebut dengan aturan. Aturan adalah suatu pernyataan yang menunjukkan fakta-fakta berinteraksi satu dengan yang lain untuk membentuk sebuah kesimpulan. Jadi fakta-fakta berinteraksi atau berhubungan satu dengan yang lain menghasilkan sebuah kesimpulan. Sebuah aturan dinyatakan sebagai suatu kalimat bersyarat dengan menggunakan kata if. Ya, nanti kita lihat contohnya. Atau disimbolkan dengan titik 2 strip. Kalau dalam bahasa Prolog pakai titik 2 strip. Contoh, Tino suka jeruk. Ada aturannya, Jojon suka sesuatu yang disukai oleh Tino. Tino suka jeruk, Jojon suka sesuatu yang disukai oleh Tino. Maka
Jojon juga suka jeruk. Ya kan? Kenapa Jojon suka jeruk? Karena Jojon suka sesuatu yang disukai oleh Tino. Dan si Tino suka jeruk, maka Jojon juga suka jeruk. Ya. Nah, ini disebut dengan aturan, dan aturan ini menggabungkan fakta-fakta yang ada untuk nanti mengambil kesimpulan. Ya. Jadi kalau kita menulis ini, Tino suka jeruk dan Jojon, cara menulisnya begini. Dalam prolog, nanti Anda akan bermain-main dengan ini. Faktanya suka Tino, jeruk. Jadi kita membaca tulisan ini, cara membacanya Tino suka jeruk. Itu ya. Kayak tadi kan. Ayah selamat amin. Bacanya selamat ayahnya amin gitu. Ya, kalau ini Tino suka jeruk. Ya. Nah, itu fakta. Kemudian ada aturan, Jojon suka sesuatu jika Tino suka sesuatu itu. Kan tadi bahasa Indonesianya kan, Jojon suka sesuatu yang disukai Tino. Jadi cara menulis di dalam aturan prolognya, suka Jojon, sesuatu, if suka Tino sesuatu. Perhatikan sesuatu ini pakai huruf besar nih. Ini huruf besar. Huruf besar menandakan bahwa kata ini adalah variabel. Ya, dia variabel. Variabel itu angkanya, nilainya bisa berubah-ubah. Kalau huruf kecil, ini bukan variabel, ini memang objek. Jadi Tino itu objek, Jojon itu objek, sesuatu karena dia huruf besar, maka dia variabel dan bisa bernilai apapun. Kita bisa beri nilai apapun. Ya. Nah, jadi cara menulisnya suka Jojon sesuatu, titik 2 strip suka Tino sesuatu. Apa ini membacanya? Jojon suka sesuatu jika Tino suka sesuatu itu, gitu ya. Sesuatunya harus sama nih. Ketika namanya sama, nama variabelnya sama, maka nilainya juga sama. Ya, jadi kalau sesuatu itu sepatu misalnya, ya di sini juga sepatu gitu. Kalau di sini baju, ya di sini juga baju gitu. Di sini mobil, di sini juga mobil. Karena namanya sama, nama sama-sama sesuatu gitu ya. Oke ya, bisa dipahami ya. Oke. Setiap aturan terdiri dari kesimpulan dan batang tubuh atau body, ya. Tubuh terdiri dari satu atau lebih pernyataan atau aturan yang lain dan bisa kita hubungkan satu dengan yang lain. Nanti kita lihat contohnya. Aturan memiliki sifat if then, jika maka. Ya, jika maka. Ini aturan selalu begitu sifatnya. Jika begini maka begitu. Itu aturan ya. Jika melanggar maka didenda, gitu kan? Jika apalagi misalnya, jika mendung maka hujan akan turun, gitu ya. Jika makan maka kenyang. Itu namanya aturan. Oke. Nah, selain aturan, setelah fakta dan aturan, fakta-fakta tadi data dan informasi tadi yang sudah fix, ayah selamat amin, ya, Anita mahasiswa dan seterusnya. Aturan itu yang ada if-if-nya. Maka ketika kita bertanya atau mengajukan query, kalau di prolog kita menggunakan simbol tanda tanya. Ya. Diakhiri dengan tanda titik. Oke, nanti kita lihat contohnya. Oke, sebagai kasus, coba perhatikan misalnya kita punya silsilah keluarga seperti ini.
ada Pak Santoso, istrinya Pak Santoso disebut Bu Santoso, anaknya Pak Santoso dan Bu Santoso ini namanya Bu Amin, suaminya Bu Amin itu Pak Amin, ya. Pak Amin ini anaknya Slamet, ya. Slamet dengan Bu Slamet punya anak Amin dan Anang, ya. Amin punya anak Budi dan Badu, Anang punya anak Didi dan Dadi. Anang ini punya istri Bu Anang ini anaknya Pak Suparti dan Bu Suparti. Suparti dan Bu Suparti. Oke, misalnya kita punya silsilah keluarga seperti ini. Bagaimana cara kita menuliskan silsilah ini ke dalam bahasa prolog? Tadi, jadi ayah, hubungannya ayah, kemudian ibu, dan seterusnya. Ya, ini. Ayah Slamet Amin. Ini cara membacanya, Slamet ayahnya Amin. Ayah Slamet Anang. Slamet ayahnya Anang. Ayah Amin Badu. Amin ayahnya Badu. Coba lihat kan. Amin ayahnya Badu. Ini Amin ayahnya Badu ini. Oke. Jadi silsilah ini bisa kita representasikan ya dengan menggunakan semua fakta-fakta ini dalam bahasa prolog. Ibu juga begini. Ibu, Bu Slamet ibunya Amin. Bu Amin ibunya Budi, ya. Bu Anang ibunya Didi, gitu. Ya. Bisa dipahami ya. Jadi kita bisa merepresentasikan silsilah keluarga ini dengan menggunakan bahasa prolog dengan cara menuliskan fakta-fakta seperti ini. Oke, gampang ya? Masih gampang. Selanjutnya, bagaimana kita menuliskan kakek dengan menggunakan fakta ini, jangan menggunakan fakta yang lain. Ya. Kalau lihat di sini, yang kakek itu siapa? Slamet, Amin, Badu. Selamat, Pak. Slamet kakeknya Badu. Badu. Ya, Slamet kakeknya Badu atau Budi. Jadi, nah, kalau ini rumusnya dulu nih, ini rumusnya. Ya. Kakek adalah kakeknya cucu, berarti kan huruf besarnya. Karena dia huruf besar, berarti dia variabel. Ya. Kakek adalah kakeknya cucu, jika, ini jika, ya, bacanya jika, ada variabel ayah, adalah ayahnya cucu, variabel cucu. Perhatikan huruf besar. Kalau huruf besar belum ada nilainya. Ya. Dan koma ini dan nih. Dan ayah, kakek ini ayahnya ayah. Ya kan? Jadi cucu itu kan ada kakek, ada ayah, ada cucu. Ya kan? Kakek ini adalah kakek dari cucu ini adalah ayah. Nah, kalau ayah dari cucu, ada ayah A dari cucu C, dan ada ayah K dari anak, salah. Ada ayah A dari anak C, ada ayah K dari anak A. Jadi A ini anaknya K, C ini anaknya A. Sehingga C ini adalah cucunya kakek, gitu ya. Tetap hubungan ini ke sini, dan ini ke sini, ini hubungannya ayah. Ya, hubungan ayah, karena fakta yang kita punya hanya ayah dan ibu. Kita nggak boleh bikin fakta yang lain. Ya, jadi kita bisa bikin aturan, nanti aturan ini akan menjadi fakta baru yang bisa digunakan di yang berikut-berikutnya. Tapi sumbernya tetap mengacu pada
fakta-fakta yang sudah ada. Ya. Jadi ketika kita mendefinisikan kakek eh, kakek namanya nama variabelnya sama sih, jadi susah. Kakeknya kakek ini adalah kakeknya cucu jika ada ayahnya cucu dan ada kakek ayahnya ayah. Gitu ya cara membaca ini ya. Begitu juga ini, nenek. Nenek ini adalah neneknya cucu kalau ada ayahnya cucu dan ada nenek ibunya ayah. Ya kan? Nenek punya anaknya nenek kita sebut ayah. Bisa ayah, bisa ibu kan? Ayah. Dan ada cucu. Nah, hubungan nenek dengan ayah ini kan anak ayah. N ayahnya ayah. Si A ayahnya cucu gitu ya. Atau ini rumus ini ibu. Nenek ibu cucu ya. Nenek ini ibunya ibu ini ibunya cucu. Jadi hubungan nenek dengan cucu dijembatani oleh ibu ya. Paham ya? Jadi tetap formula ini harus menggunakan data atau fakta yang sudah ada. Ya, nggak boleh mengarang fakta baru gitu. Ya. Sekarang bagaimana mendefinisikan saudara kandung? Saudara kandung itu apa? Dia mempunyai, kalau lihat dari sini, saudara kandung, Budi dan Badu, saudara kandung ya, ini saudara kandung. Apa ciri saudara kandung kalau kita menggunakan fakta ayah dan ibu? Ayahnya sama atau ibunya sama, ya kan? Jadi Budi saudara kandungnya Badu atau B saudara kandungnya A saudara kandungnya B jika ada A adalah ayahnya gini. Ini misalnya kita sebut A, ini kita sebut B. Ya, ini kita sebut C. A dan B ini saudara kandung jika ada C yang merupakan ayah dari A dan C juga ayah dari B, gitu ya. Bisa dipahami ya? Oke, jadi saudara kandung formulanya adalah saudara kandung dari N, nama, dan name. Ini ada dua orang ini. Perhatikan ini huruf besar. Jadi huruf besar itu artinya adalah variabel. Ya. Nama saudara kandungnya name jika ada ayah, ya, ada A, ayahnya si nama, dan ada ayahnya si name, dan koma ini dan ya, koma ini dan ada ibu I, ibunya nama, dan ada ibu I, ibunya name, dan nama tidak sama dengan name. Gitu. Berarti apa ini ngomongnya ini? Ayahnya name, ini ayahnya nama dan name ini sama-sama ayah, variabelnya sama-sama A ya, A besar.
Ibunya nama dan namanya sama-sama ibu, pakai i besar variabelnya. Ya. Itu sama dengan kalau saya bisa juga nulis dengan cara ayah, agak sulit nulis pakai mouse ya. A, name, nama, n misalnya, A, dan ayahnya si nama sama dan ayahnya name sama-sama A. Nah, ini menandakan A ini name, NE misalnya. NE. Sama-sama A ini menandakan bahwa variabel tersebut menunjuk pada objek yang sama. Gitu ya. Kalau di sini Anda gunakan A, di sini Anda gunakan B, berarti dia variabel yang berbeda, nanti menunjuk pada objek yang berbeda. Jadi salah, ya. Jadi saudara kandung nama dan name adalah terjadi jika ayahnya nama sama dengan ayahnya name, ibunya nama sama dengan ibunya name. Nama dan name tidak sama orangnya, ya. Oke. Saudara sepupu. Saudara sepupu itu apa? Saudara sepupu dari SDR 1 dan SDR 2 adalah ayahnya saudara 1 dan ayahnya saudara 2, saudara kandung. Kan kita udah punya saudara kandung nih. Ini rumusnya saudara kandung, ini udah ada nih rumusnya saudara kandung. Oke. Nah, untuk mendefinisikan saudara sepupu adalah saudara orang yang orang tuanya, ayahnya atau ibunya, adik kakak, ya. Saya saudara sepupu dengan X kalau ayah saya atau ibu saya adik kakak dengan ayah atau ibunya X itu, ya. Jadi saudara sepupu dari SDR 1, SDR 2 adalah ayahnya SDR 1, kita sebut ayah 1, dan ayahnya SDR 2, kita sebut ayah 2. Ayah 1 dan ayah 2 saudara kandung. Gitu ya. Atau saudara kandung dari ibu. Ya. Saudara sepupu ini ayahnya saudara ke-1 sama ibunya saudara kedua, saudara kandung. Ayah dan ibunya saudara kandung. Ya. Atau ibu dan ayahnya yang saudara kandung. Atau ibu dan ibunya yang saudara kandung. Ibu 1 dan ibu 2 saudara kandung. Gitu ya. Jadi kita bisa membuat rule, aturan berdasarkan fakta yang sudah ada dan berdasarkan aturan-aturan yang sudah dibuat berikutnya, ya, yang berdasarkan dari aturan sebelumnya atau fakta sebelumnya. Jadi nanti ketika Anda misalnya membuat sistem pakar untuk mendeteksi kerusakan di sebuah handphone misalnya, nanti handphone rusak jika layar mati, suara mati, ya, apalagi layar mati, suara mati, dan tidak ada tanda-tanda hidup yang lain, ya, semua mati misalnya gitu. Ya, kalau ada salah satu yang tidak mati, berarti masih ada kehidupan dari handphone itu. Tinggal nanti kita berikan fakta-faktanya, kemudian kita buat aturannya. Oke. Nah, untuk query, jadi kalau nanti sudah kita masukkan aturan-aturan itu dan sudah kita masukkan rule-rule-nya, aturan-aturannya dan sudah kita masukkan fakta-faktanya, maka kita bisa nanya, siapa ayahnya selamat? Siapa anaknya selamat? Jadi cara bertanyanya ayah, selamat, anak. Perhatikan, A-nya huruf besar. Ya, ini A-nya huruf besar.
Kalau kita melakukan query pakai tanda tanya strip ini, semua huruf besar yang ada di dalam statement ini itu nanti akan dicari objeknya di dalam fakta atau di dalam aturan yang sudah dibuat sebelumnya. Jadi kalau kita misalnya kembali ke sini, kita punya fakta-fakta ini, ayah selamat Amin, ayah selamat anak, ayah Amin Budi, dan seterusnya. Ketika kita tanya ayah selamat koma anak, maka sistem akan mengambil semua variabel anak di mana ayahnya adalah selamat. Jadi ayah selamat dan semua data yang ayahnya adalah selamat. Kalau kita lihat di sini, nih yang ayah selamat, anaknya adalah Amin dan Anang ya. Kenapa tadi Budi dan Badu nih? Selamat ya. Selamat. Iya, Amin dan Anang. Sorry, salah ini ya, slide-nya salah. Ini harusnya, ini salah nih ya. Ini harusnya Amin dan Anang. Ya, Amin dan Anang. Karena kita bicara ayah. Kecuali kita bicara kakek, Anang ya, bukan Aning. Amin dan Anang. Ya. Gitu ya. Saya baru tahu nih. Salah. Jadi ayah selamat anak, anaknya ini adalah variabel, kita mencari di dalam data ini, dalam fakta ini, ayah yang variabel pertamanya, data pertamanya adalah selamat. Dua ini. Ya. Kemudian kita lihat sebelah kanannya adalah Amin dan Anak. Maka yang dijawab, yang dikeluarkan sebagai jawaban adalah Amin dan Anak. Ya. Oke. Ini masih contoh-contoh yang sederhana ya. Jadi aturan berdasarkan fakta, data, dan aturan, ini karena tadi ada ya, ada fakta ya atau informasi dan ada aturan. Ini paling banyak digunakan nih pendekatan ini untuk merepresentasikan pengetahuan. Tapi faktanya nggak cuma segini, ya biasanya ada ratusan fakta. Maka kalau itu dilakukan oleh orang agak susah, ya kalau sistem jauh lebih gampang. Oke. Nah, ini cara pertama untuk merepresentasikan pengetahuan. Ya. Cara kedua dengan menggunakan jaringan semantik. Ya. Jaringan semantik atau jaringan semantik network ini digunakan orang untuk merepresentasikan pengetahuan juga, ya. Jaringan semantik ini terdiri dari simpul dan busur, node dan arc. Simpul menyatakan objek dan busur menyatakan link atau edge atau hubungan antara objek yang satu dengan objek yang lain. Ya. Contoh semantik network ya, jaringan semantik. Ayah Rudi punya ayah Joko, Joko punya ayah Andri. Andri saudaranya Ben. Jadi kita menghubungkan antara objek yang satu dengan objek yang lain dengan lingkaran dan bentuk hubungannya kita buat dengan tanda panah. Gitu. Ya. Ini juga saudara Rudi punya ibu Rini, Rini punya ibu Susi, Susi saudaranya Yulia, Yulia ini ibunya Leni. Ya. Kan kalau kita mendengar kalimat tuh Andri saudaranya Ben, mengolah kalimat Andri saudaranya Ben itu susah, komputer nggak ngerti. Jadi harus direpresentasikan dulu dengan bentuk-bentuk yang bisa diolah gitu ya. Ya, jadi tadi ini juga bisa menggunakan data dan fakta seperti sebelumnya. Ya. Bentuk jaringan semantik yang agak kompleks, lihat seperti ini ya. Ini fokusnya di Budi nih. Budi, laki-laki, adalah laki-laki. Budi punya hubungan dengan buku. Hubungannya apa? Baca. Budi baca buku.
Buku yang dibaca si kancil judulnya, ya. Siapa si kancil itu? Si kancil adalah binatang. Ya, laki-laki. Apa laki-laki itu? Makhluk hidup, binatang juga makhluk hidup. Budi punya kakak namanya Ani. Ani adalah wanita. Ani punya baju warnanya merah, ya. Budi punya naik sepeda, sepedanya berwarna merah. Sepeda punya roda jumlahnya 2. Jadi jaringan semantik ini cerita tentang Budi kan. Kalau di dalam narasi ada seorang anak bernama Budi, dia suka naik sepeda, sepedanya mempunyai roda 2. Budi adalah seorang laki-laki yang suka membaca buku. Judul buku yang dibaca oleh Budi adalah Si Kancil. Kancil adalah nama sebuah binatang. Ya. Binatang itu adalah makhluk hidup. Budi punya kakak namanya Ani. Ani adalah seorang perempuan atau wanita. Ani punya baju merah, bajunya berwarna merah. Sebagaimana sepedanya Budi juga berwarna merah. Nah, kalimat, ini satu lagi ya. Budi pergi ke sekolah, sekolahnya masuk pagi. Ya. Kalimat yang saya barusan ucapkan itu akan sulit diolah oleh komputer kalau dalam bentuk narasi teks begitu. Ya, kayak novel itu kan gimana komputer mengolah novel? Susah, ya. Meng-capture informasi dan pengetahuan yang ada di dalamnya susah kalau bentuknya runutan teks begitu ya, walaupun sekarang sudah ada natural language processing ya untuk mengolah teks, text mining segala macam. Tapi masih susah. Maka kemudian orang membuat namanya jaringan semantik ini ya untuk bisa mengcapture informasi apa yang ada di dalam informasi tersebut ya, di dalam cerita tersebut. Ya, contoh sederhananya ini. Ya, Anda bisa bikin banyak contoh yang lain ya. Misalkan Depok di sini Margonda. Depok mempunyai jalan utama Margonda. Margonda macet. Margonda mall, banyak mall dan seterusnya. Kita bisa menghubung-hubungkan antara objek yang satu dengan objek yang lain dan kita sebutkan hubungannya itu sebagai apa. Ya, itu namanya jaringan semantik. Nah, kelemahan dalam jaringan semantik ini memungkinkan terjadinya interpretasi yang berbeda-beda. Ya, orang yang satu dan orang yang lain bisa jadi berbeda interpretasinya. Ya, relasi juga bisa jadi tidak dapat mengandung semua informasi. Ya, semua model ada kelebihan dan ada kekurangannya. Itu biasa. Nanti tergantung dari kebutuhan kita mau menggunakan model yang mana. Yang ketiga, representasi pengetahuan bisa menggunakan frame namanya. Jadi yang pertama menggunakan fakta dan aturan, yang kedua menggunakan semantik, jaringan semantik, yang ketiga dengan menggunakan frame. Ya. Apa itu frame? Kumpulan pengetahuan tentang suatu objek, ada peristiwanya, ada lokasinya, ada situasinya berdasarkan pengalaman. Frame memiliki slot yang menggambarkan rincian atribut dan karakteristik dari objek tersebut, dan frame bisa mempunyai hierarki atau turunan. Ya. Kita lihat contohnya. Ini menggambarkan sebuah mobil dengan speknya, ya. Menggambarkan sebuah mobil dengan speknya, frame mobil, dia transportasi, pabriknya apa, negaranya dari mana, modelnya apa, tipenya apa, bobotnya berapa, jumlah pintunya berapa, transmisinya berapa, dan seterusnya. Informasi ini bisa kita buat dengan bentuk fakta dan aturan, bisa juga kita buat dalam bentuk jaringan semantik. Ya, tapi karena dia spesifik untuk kendaraan tertentu dan supaya lebih informatif, orang kemudian membuat kategori baru namanya frame. Ya. Ini bisa dalam bentuk tabel-tabel. Ya, biasanya kalau data-data yang spek begini itu pakai frame lebih tepat ya ketimbang pakai
jaringan semantik. Kalau jaringan semantik itu antar benda, antar objek ya. Mobil dengan motor, mobil dengan pohon, mobil dengan jalanan, itu pakainya jaringan semantik. Tapi kalau apa yang ada dalam mobil itu, nah itu pakai frame. Ya. Frame juga bisa punya hierarki, ada frame kereta api, frame mobil, dan seterusnya ya. Ini pembagian-pembagian aja. Yang ketiga, yang keempat ya, aturan fakta, jaringan semantik, frame. Yang keempat, naskah atau skrip. Naskah ini sama dengan frame, cuma bedanya menggambarkan urutan peristiwa. Ada urutannya. Skrip itu ada urutannya. Kayak naskah drama atau naskah film. Ya, ada urutan peristiwanya. Jadi ada kondisi inputnya, ada track yang mungkin terjadi, track apa begitu ya. Ada objek-objeknya, ada peran yang dimainkan, ada adegannya, scene, dan ada hasilnya. Ya. Skrip ini lebih pada ketika kita mau menceritakan sebuah peristiwa secara kronologis. Nggak bisa itu disimpan dengan jaringan semantik, karena jaringan semantik nggak ada bicara kronologis, nggak ada bicara urutan waktu, urutan proses nggak kelihatan di situ. Ya, pakai frame juga nggak kelihatan urutan waktunya. Nah, pakai skrip kelihatan. Ya, jadi skrip ini memang digunakan untuk menggambarkan satu kejadian berdasarkan urutan peristiwanya. Coba kita lihat contohnya, ya. Misalnya ada kejadiannya ujian akhir. Jalurnya, tracknya, ujian mata kuliah kecerdasan buatan, pemerannya mahasiswa dan pengawas, pendukungnya ada lembar soal, ada lembar jawaban, ada presensi, ada pena, dan seterusnya. Kondisi inputnya mahasiswa yang terdaftar untuk mengikuti ujian. Oke. Nah, jadi kalau skrip itu perlu diidentifikasi dulu. Siapa aja pemerannya, ya kan? Apa aja peralatan-peralatan pendukungnya dan perlengkapannya, ya kan? Apa aja kondisi inputnya, dan seterusnya. Baru setelah itu tulis adegannya. Adegan pertama, persiapan pengawas. Apa kejadiannya? Pengawas menyiapkan lembar soal, pengawas menyiapkan lembar jawaban, pengawas menyiapkan lembar kehadiran atau presensi. Jadi kita tulis masing-masing kejadiannya itu, ya, skenarionya secara detail. Adegan pertama. Adegan kedua, mahasiswa masuk ruangan. Pengawas mempersilahkan mahasiswa masuk, membagikan lembar soal, membagikan lembar jawaban, pengawas memimpin doa. Ya. Adegan ketiga, mahasiswa mengerjakan soal, ujiannya, kemudian mahasiswa menulis identitas di lembar jawaban, tanda tangan, mengerjakan soal, ngecek jawabannya. Ya. Adegan 4, selesai ujian, pengawas mempersilahkan mahasiswa keluar ruangan, mahasiswa mengumpulkan lembar jawabannya, mahasiswa keluar ruangan. Gitu ya. Jadi adegan-adegan itu ditulis secara rinci untuk menceritakan apa yang terjadi antara satu kejadian dengan kejadian yang berikutnya. Ya. Setelah selesai, mahasiswa mengemasi lembar jawaban, mengurutkan lembar jawaban, mengecek lembar jawaban, dan meninggalkan ruangan. Dan hasilnya, setelah selesai skenario itu, mahasiswa merasa senang dan lega, mahasiswa kecewa, mahasiswa pusing, mahasiswa maki-maki, mahasiswa sangat bersyukur. Ya. Jadi hasil dari skrip itu perjalanannya nanti ketahuan hasilnya seperti apa. Ya. Nah, ini juga direpresentasikan pengetahuan ini ke dalam sistem sehingga nanti sistem bisa menjawab ketika diminta oleh user informasi atau pengetahuan tentang suatu kejadian. Ya. Yang kelima, production rule nih bahasanya, aturan produksi, production rule. Ini relatif paling baru, enggak juga ya, udah lama juga ya. Terdiri dari if then rules, ya.
Nah, ini banyak digunakan dalam sistem pakar. Ini mirip dengan yang pertama tadi, fakta dan aturan. Mirip, ya. Jadi contoh, if temperatur 30 di atas 30 derajat, maka hidupkan AC. Jika permintaan meningkat dan persediaan menipis, maka pesan barang. Jika pelamar kurang dari 25 atau lulusan komputer, maka bisa diterima menjadi pegawai. Jadi, aturan produksi ini bicara tentang fakta dan data, kemudian ada aturannya, dan ada kesimpulannya. Ya, mirip dengan yang pertama tadi. Ini dipopulerkan oleh Chomsky. Chomsky ini orang terkenal di Amerika yang dia membuat heboh pada waktu beberapa tahun yang lalu tuh. Dia udah meninggal sekarang. Hebohnya waktu itu ketika dia protes dengan kebijakan pemerintah Amerika yang yang tidak adil, ya, terhadap negara lain, ya, dengan menggunakan bahasa-bahasa yang seolah-olah seperti menipu publik. Contoh waktu itu misalnya ketika Amerika menyerang Irak, ya, Amerika menyerang Irak, ketika tentara Amerika ketangkep oleh tentara Irak, maka diberitakan di Amerikanya bahwa tentara Amerika disandera oleh tentara Irak. Tapi kalau tentara Amerika menangkap tentara Irak, maka bunyi beritanya tentara Amerika berhasil menangkap tentara Irak. Peristiwanya sama-sama ditangkap, sama-sama menangkap. Tapi ketika orang Amerika yang ditangkap bahasanya pakai kata disandera, ketika orang Irak yang ditangkap pakai bahasanya Amerika berhasil menangkap. Apa bedanya? Kalau disandera, Amerika disandera Irak, berarti yang ditangkap itu orang baik, yang menangkap orang jahat. Kan gitu ya. Kita baca, oh orang itu disandera. Berarti yang menangkap untuk menyandera itu orang jahat, yang ditangkap orang baik. Tapi kalau berhasil menangkap, itu yang ditangkap jahat, yang berhasil menangkap baik gitu. Nah, itu berita di Amerika selalu begitu. Jadi berusaha mengelabui pembaca dengan menggunakan kalimat-kalimat yang mempunyai makna yang berbeda. Nah, itu diprotes oleh Chomsky ini. Ya, dia profesor linguistik dari Amerika, dia protes tuh pemerintahnya, jangan begitu, ya. Itu presidennya Walker Bush atau siapalah begitu ya, diprotes sama dia. Ini sampai terkenal dia, gitu ya, hebat ini orang ini. Nah, dia termasuk menciptakan aturan produksi ini, ya. Nah, di dalam aturan produksi ada dua penalaran, ada forward reasoning, ya, nanti ada backward reasoning. Penelacakan atau penalaran dimulai kalau forward ini dari keadaan awal sampai ke tujuan, ya. Yang kedua ada backward reasoning. Backward itu mulai dari tujuan baru dicocokkan ke keadaan awal atau fakta. Kalau yang forward dari fakta sampai ke tujuan, forward ke depan sampai tujuan. Kalau backward dari tujuan ke fakta, terbalik. Ya, ini contohnya begini. Misalnya ada rule 1, aturan jika suku bunga turun maka obligasi naik. Jika suku bunga naik, obligasi turun. Jika suku bunga tidak berubah, obligasi tidak berubah. Jika dolar naik, suku bunga turun. Jika dolar turun, suku bunga naik. Jika obligasi turun, beli obligasi. Kita punya 6 aturan. 6 rumus lah gitu ya. Nah, ternyata hari ini dolar turun. Kalau dolar turun, maka apa keputusannya? Gitu ya, itu contoh kasus ya. Jadi udah ada rumus-rumusnya, kemudian diketahui faktanya. Faktanya dolar turun. Itu fakta. Apa keputusannya berdasarkan rumus-rumus itu? Ya, apakah membeli obligasi atau tidak membeli obligasi? Keputusannya apa ketika dolar turun? Kita lihat sekarang di rumus ini. Mana cerita tentang dolar turun?
Oh ini R5, dolar turun. Kalau dolar turun, maka suku bunga akan naik. Coba lihat yang suku bunga naik mana. Oh ini R2, suku bunga naik. Kalau suku bunga naik, harga obligasi akan turun. Jadi lagi, ada nggak aturan tentang harga obligasi turun? Nah ini, jika harga obligasi turun, maka beli obligasi. Gitu. Maka kesimpulannya, kalau dolar turun, maka keputusannya beli obligasi. Ya, itu namanya forward chaining, forward reasoning. Ya, jadi kita mengajukan fakta dan data, kita lihat ke rumusnya, kita pengen cari apa nih kesimpulannya. Ya, nah itu. Nah ini biasanya pakar ekonomi nih yang bisa melakukan ini nih. Ya, tapi dengan adanya expert system, pikirannya atau pengetahuannya pakar ekonomi itu kita masukkan ke dalam sistem sehingga tanpa pakar ekonomi kita bisa mengambil keputusan sendiri. Ya. Ini ya, ini tadi dari fakta dolar turun berdasarkan rule 5 diperoleh konklusi suku bunga naik, dari rule 2 R2 suku bunga naik, harga obligasi turun, dari rule 6 jika harga obligasi turun maka kesimpulannya beli obligasi. Gitu ya. Nah, itu forward chaining. Kalau backward chaining sama rumusannya, ya. Sama juga diketahui fakta dolar turun. Yang mau kita cari beli obligasi atau tidak beli obligasi. Kalau backward itu dari tujuan. Dari tujuan belakang ke depan. Kalau forward dari fakta menuju tujuan. Itu forward. Kalau backward dari tujuan ke depan menuju fakta. Oke. Sekarang ini dari tujuan, kita lihat dulu tentang membeli obligasi. Kan tujuannya mau membeli atau tidak membeli obligasi. Misalkan asumsinya sekarang kita beli atau tidak beli obligasi. Kita lihat di rumus ini, mana yang cerita tentang beli atau tidak beli obligasi. Lihat yang sebelah kanan. Kalau backward, lihat dari yang sebelah kanan. Kalau forward tadi, lihat dari yang sebelah kiri. Lihat dari sebelah kanan, oh ketemu ini, tentang obligasi ini di sini nih. Ya. Jadi beli obligasi itu dilakukan kalau harga obligasi turun. Itu. Jadi asumsinya kalau beli obligasi, maka syaratnya harga obligasi turun. Kita cari sekarang harga obligasi turun. Ada nggak di sini sebelah kanan? Oh ada nih, R2, harga obligasi turun. Harga obligasi turun akan terjadi jika suku bunga naik. Ya, harga obligasi turun jika suku bunga naik. Kita cari lagi suku bunga naik. Ada nggak sebelah kanan suku bunga naik? Oh ada nih, suku bunga naik. Ya, suku bunga naik jika dolar turun. Ya. Nah, kita lihat sekarang fakta yang kita punya. Fakta yang kita punya adalah dolar turun. Ini kan, faktanya dolar turun. Nah, benar nih faktanya nih dolar turun. Karena fakta dolar turun benar, maka suku bunga benar naik. Karena suku bunga benar naik, maka harga obligasi turun. Karena harga obligasi turun, jika obligasi turun maka beli obligasi. Ya. Jadi kesimpulannya beli obligasi. Kenapa? Karena harga obligasi sedang turun. Kenapa turun? Karena suku bunga naik. Kenapa suku bunga naik? Karena dolar turun. Gitu ya. Nah, jadi mundur nih aturannya. Mulai dari tujuan dulu, harga obligasi turun. Dari beli obligasi, dapat harga obligasi turun. Kemudian jika harga obligasi turun itu maka suku bunga naik. Itu terjadi jika suku bunga naik. Suku bunga naik itu benar kalau dolar turun. Gitu ya. Nah, ini barangkali adik-adik sekalian materi kita pada siang hari ini. Saya ulang sekali lagi. Jadi kita punya 5 aturan untuk merepresentasikan pengetahuan. Ada 5. Yang pertama fakta dan aturan. Tadi cerita ayah Amin, selamat Amin, kakek. Yang kedua dengan jaringan semantik, ya, menghubungkan antara objek yang satu dengan objek yang lain, ya, dan kemudian melihat hubungannya, ya. Yang ketiga dengan frame,
Ini bicara objek yang mempunyai spek tertentu di dalamnya. Contohnya mobil, motor, komputer, mesin, ya. Itu pakai frame merepresentasikannya. Yang keempat, pakai script. Kalau ini pengetahuan berupa kejadian yang mempunyai tahapan-tahapan waktu, ya, secara kronologis. Ada adegan-adegannya atau scene-scene-nya yang bisa disimpan sebagai pengetahuan. Oke. Yang terakhir disebut aturan produksi. Ya. Ini terdiri dari premis, if, dan kesimpulan, then. If then. Ya. Ini punya dua metode penalaran, forward chaining dan backward chaining. If then gitu ya. Oke, ini barangkali materi kita. Sekarang siapkan untuk kita quiz ya.